Salam sehat. 2021, tahun baru, tantangan baru. Kenapa demikian? Karena ternyata kita belum selesai menangani pandemi COVID-19 ini. Akhir tahun berharap 2020 bisa terkendali, ternyata tidak. Angkanya naik. Bahkan sekarang ini sudah hari keberapa? Hari yang ke-7 malah naik. Sehingga ada PSBB yang diperketat lagi. Bahkan ada pembatasan kedatangan WNA. Ini merupakan kondisi menjadi tantangan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap waspada. Itu adalah bagian yang sangat penting. Angkanya naik, tetap waspada. Jangan stres, jangan takut. Karena stres, takut, depresi dengan kondisi pandemi ini berbahaya. Kenapa demikian? Kondisi psikologis yang seperti itu memicu 60% menjadi sakit. Karena stres itu menimbulkan sakit nilainya sampai 60%. Maka kita harus tukar. Kita tetap oke, kita tetap bahagia, kita tetap santai. Wujudnya apa? Wujudnya adalah waspada. Yang kita gunakan adalah waspada. Karena apa? Karena kita pengen selamat. Cara waspadanya bagaimana? Yang sudah kita sepakati adalah 3M. Protokol kesehatan utama kesepakatan dunia. Supaya kita tidak tertular oleh virus COVID ini. Dengan 3M. Ingat, masker kita gunakan dengan baik. Kemudian menjaga jarak. Kemudian mencuci tangan dengan sabun. Tiga ini penting. Masker itu bisa mencegah lebih dari 90% kita tertular. Menjaga jarak itu bisa mencegah lebih dari 40% kita tertular. Mencuci tangan dengan sabun itu mencegah lebih dari 10% kita tertular. Sehingga kalau ini kita lakukan secara disiplin, kita tercegah dari tertular. 3M ini mari kita terapkan. Namun demikian, kita perlu meningkatkan imunitas. Itulah kenapa sekarang menjadi ngetren, imunitas, daya tahan tubuh, dan seterusnya. Itu sebenarnya kita tambahkan di luar dari 3M itu. Supaya kita menjadi orang yang kuat. Caranya adalah mengkonsumsi health food. Seharusnya dengan memperbaiki pola makan. Mendapatkan nutrisi. Pola makan seperti ini harus kita perbaiki. Tetapi biasanya ada permasalahan lain. Yaitu penyiapan, kedisiplinan kita mengkonsumsi. Dan ada satu lagi permasalahan di pencernaan. Tidak bisa terserap dengan baik. Itulah kenapa diperlukan yang namanya disebut vitamin atau food supplement atau health food itu. Nah itulah tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas dengan segera. Nah ini diperlukan M, mengkonsumsi health food. Tapi ingat, yang berkualitas. Setelah 4 kita lakukan, kita sempurnakan. Yaitu dengan berserah. Yaitu wujudnya adalah berdoa. Mendoakan diri sendiri, keluarga, dan bangsa ini supaya kita bisa selamat lepas dari pandemi ini. Nah inilah 3M plus 2M. Nah sekarang ini ada istilah baru. Namanya 3T. Dalam rangka kewaspadaan. 3T ini sebenarnya adalah di dalam dunia medis, dunia kesehatan. Itu merupakan surveillance kesehatan. Mengelola pandemi. Ya, surveillance kesehatan mengelola pandemi supaya apa? Supaya terkendali dengan baik. 3T itu tes, tracing, treatment. Ya. Maka sekarang ini ngetren, dites di sana sini. Metode tesnya banyak. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak yang terinfeksi, seberapa yang tertular. Ya, kemudian di tracing, ditelusuri penularannya sejauh mana, siapa yang tertular. Nah, kemudian di treatment. Yang sehat tetap boleh beraktivitas, yang OTG tidak bergejala isolasi mandiri, yang sakit baru boleh diantar ke rumah sakit. Tujuannya untuk apa? Supaya rumah sakitnya tidak penuh, dan yang paling penting supaya bisa ditekan tingkat kematian itu. Semakin dites, jangan kaget, semakin banyak ketahuan jumlahnya. Jangan kaget, tetap waspada. Supaya segera bisa di tracing, supaya bisa di treatment yang benar, yang sehat tetap aktivitas, yang OTG tadi adalah isolasi mandiri di rumah, yang sakit baru diantar ke rumah sakit. Tujuan lagi-lagi adalah supaya rumah sakit tidak penuh, tingkat kematian bisa ditekan. Karena itu yang penting. Dunia menetapkan 3%. Nah,
Sekarang ini di dunia sudah 2,1%, Indonesia masih lebih tinggi, 2,8 atau 2,9%. Harus ditekan. Maka kita rame-rame sekarang ini melakukan tes. Untuk apa? Untuk surveillance kesehatan 3T itu. Ya. Vaksin, sedang kita tunggu. Kapan kita dapat giliran? Tapi itu bukan segala-galanya, karena vaksin tetap vaksin, meningkat antibodi, tetapi tetap kita harus menerapkan 3M dan kita meningkatkan imunitas. Nah, ada lagi varian baru. Varian baru ini tantangan baru lagi. Maka dibatasi sekarang WNA masuk ke Indonesia supaya jangan masuk varian baru itu yang katanya lebih cepat menularnya. Nah, apakah dengan vaksin, apakah ada varian baru kita harus melepaskan 3M? Tidak, kita harus tetap melaksanakan ini karena pandemi belum selesai. Pandemi itu berlangsung lama biasanya. Maka kita harus tetap menerapkan 3M itu. Masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Ditambah lagi tetap 2M, yaitu meningkatkan imunitas, mengkonsumsi health food supaya kita lebih meningkat imunitasnya, dan mendoakan diri sendiri, keluarga, dan bangsa ini supaya bisa terlepas. Berarti itu yang harus kita lakukan. Nah, di dalam 3T ada satu T yang namanya treatment. Nah, treatment ini sekarang banyak orang punya cara-cara masing-masing karena ingin sehat, ingin selamat. Kalaupun sakit, ingin sembuh, kira-kira begitu. Nah, di dalam ilmu gizi, kenapa ilmu gizi? Karena memang sekarang belum ada obatnya. Jadi pendekatan rame-rame menggunakan ilmu gizi, yaitu mencari nutrisi apa yang bagus untuk meningkatkan imunitas. Dalam ilmu gizi, nah saya perkenalkan ini adalah ada satu istilah 2R. Nah, ini 2R. 2R ini penting untuk meningkatkan imunitas kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, yaitu recovery dan regenerasi. Ini pentingnya, ya 2R, recovery dan regenerasi. Recovery itu adalah pemulihan, segera pulih, yang sakit segera pulih, kira-kira begitu. Ya, regenerasi adalah menggantikan, karena apa yang terjadi adalah selnya rusak, selnya mati. Ternyata selnya rusak, jaringan rusak, bahkan organnya rusak. Itu harus segera digantikan. Nah, dengan makanan tidak keburu, tidak cepat, kalah cepat, maka harus ada percepatan recovery dan regenerasi. Sebenarnya ini 2R bukan hanya untuk orang yang sakit. Orang yang sehat pun itu perlu recovery, regenerasi. Logikanya, orang yang sehat kerja keras, overload, maka mulai kecapean. Itu sebenarnya perlu recovery, ya, dan perlu regenerasi karena sejatinya terjadi sel-sel yang mati cepat saat orang sehat itu kecapean. Perlu recovery, regenerasi. Istirahat bisa recovery, bisa regenerasi, tapi kurang cepat. Dengan makanan oke, ya, tetapi kurang cepat. Kalau mau lebih cepat, memang diperlukan health food itu. Apalagi orang sakit lebih cepat lagi perusakan selnya. Ya, kabarnya COVID ini lebih cepat sekali perusakannya, maka segera diperlukan recovery, regenerasi. Itulah diperlukan food supplement atau health food. Tapi ingat, yang berkualitas. Nah, di kalangan CNI, keluarga besar CNI, mitra-mitra CNI sudah sangat terkenal ini, ya, Wakasa dan Sankorela. Ini sudah 35 tahun ada di Indonesia, di CNI, di mitra-mitra CNI, dikenalnya sebagai regenerasi sel, ya, regenerasi sel. Untuk apa? Untuk meregenerasi selnya. Orang yang sakit biasa dikasih ini segera merasa bugar dan menuju kesembuhan. Ini bukan obat, tetapi inilah gizi. Ini adalah nutrisi, food supplement. Fungsinya adalah regenerasi. Jadi orang yang sehat pun boleh minum ini. Orang yang sehat maka tidak sangat capek, waktu istirahat segera pulih dan kondisi menjadi lebih bugar. Inilah fungsinya. Isinya apa? Isinya adalah asam amino lengkap dan ditambah CGF, Chlorella Growth Factor. Ini adalah melakukan fungsi recovery dan regenerasi. Biasanya kalau orang yang sakit itu dikasih minum Sankorel ataupun Wakasa, biasanya HB-nya segera naik. Itulah salah satu ukuran bahwa sedang terjadi recovery. HB-nya bagus, orang segera merasa enak, merasa pulih, kemudian diteruskan, maka segera terjadi regenerasi sel menuju kesembuhan. Nah, inilah fungsi dari recovery, regenerasi. Yang sehat minum ini terus, nggak segera sakit, nggak sakit-sakit. Dampak manfaatnya apa? Ya sehat terus. Kalau sehat terus itu berarti awet muda karena regenerasi sel. Ini nutrisi lengkap alami.
Kemudian di dalam menghadapi kondisi sakit itu diperlukan vitamin C sejatinya. Itu adalah antioksidan, melawan radikal bebas vitamin C. Tapi vitamin C itu ada 4 generasi, dari yang paling kuno generasi 1, kedua itu yang masih asam dan masih khawatir ada penumpukan di ginjal. Nah, maka ada generasi berikutnya, penemuan perbaikan teknologi, sampai ada generasi ketiga, generasi keempat, ya, ester C ataupun pure WC. Nah, itu supaya tidak asam di lambung dan tidak khawatir penumpukan di ginjal, sehingga manfaat vitamin C sebagai antioksidan itu diperlukan. Ternyata setelah diteliti tidak cukup vitamin C, diperlukan vitamin E, vitamin D3 untuk melawan virus, bukan hanya virus COVID, tetapi virus-virus yang lainnya sangat banyak, ya, diperlukan lawannya. Nah, masih perlu lagi ditambahkan mineral-mineral, yaitu zinc dan selenium. Nah, ini untuk apa? Diteliti memang ini juga bisa menangkal, menghambat replikasi virus sehingga tidak menyerang kepada tubuh. Disempurnakan dengan citrus bioflavonoid dan juga untuk menghambat replikasi virus. Kalau lengkap, maka tubuh mendapatkan nutrisi yang lengkap sehingga imunitas baik, daya tahan tubuh menjadi baik. Satu lagi, yaitu adalah oksigen. Biasanya kalau orang kena COVID itu ada permasalahan oksigen, maka diperlukan ventilator dan seterusnya. Yang berbahaya adalah kepada otak, karena otak perlu oksigen. Ya, itulah tidak cukup hanya ventilator saja, harus ada segera masuk ke otak. Oksigen masuk ke otak, itulah diperlukan oksigen booster, sehingga disemprotnya adalah di bawah lidah, saraf terdekat menuju otak, supaya otak segera berfungsi. Karena otak ada elektriknya. Nah, oksigen itu berfungsi di sana. Gizinya iya, elektriknya iya. Inilah oksigen booster. Itulah kenapa seringkali mitra-mitra CNI memanfaatkan 4 jenis produk ini, baik Wakasa, Sancorella, C500 Extra, dan DMG. Paket yang komplit untuk bisa segera memulihkan kondisi recovery dan regenerasi itu. Nah, sekalipun demikian, kadang-kala ada permasalahan pencernaan. Inilah perlunya lift, yaitu enzim untuk membantu pencernaan. Di dalamnya enzim iya, serat iya, dan probiotik. Karena apa? Karena pencernaan perlu diperbaiki. Makanan yang masuk perlu dicerna dengan baik, didapatkan nutrisi sampai ke dalam sel, sehingga segera memperbaiki jaringan dan organ itu. Inilah pengetahuan yang sangat penting untuk tujuan treatment, recovery, regenerasi. Belum ada obat, maka gizi yang harus kita pelajari, kita harus manfaatkan. Sehingga nanti kalau ada vaksin, ya vaksin meningkatkan antibodi. Ya, tetap kita perlu 3M, tetap kita perlu health food, supaya kita senantiasa terjadi regenerasi, recovery dalam tubuh kita. Ada obat, ya obat kalau sakit, kalau tidak sakit, tetap perlu recovery, regenerasi, supaya jangan sakit dan senantiasa sehat. Jadi di waktu-waktu yang akan datang, 3M protokol itu harus kita terapkan. 2M di dalamnya adalah health food yang kita harus konsumsi supaya terjadi recovery, regenerasi, dan kita selamat. Ya. Kemudian M berikutnya, upaya sudah maksimal, mari kita mendoakan diri sendiri, keluarga, dan bangsa supaya kita bisa usaha ini bisa diberikan berkah, dikaruniai manfaatnya. Jangan lupa yang terakhir adalah olahraga. Ini penting, karena apa? Kegiatan kita terbatas di rumah dan seterusnya. Maka pilihlah olahraga yang mungkin dilakukan rutin 30 menit saja satu hari. Yaitu apa? Yang paling simple, paling sederhana adalah jalan sehat 30 menit sehari. Supaya berkeringat. Kalau ditambah lagi dengan berjemur di matahari pagi, mendapatkan tambahan asupan vitamin D3, kita akan lebih sehat lagi. Itu yang harus kita lakukan. Kalau upaya sudah maksimal, mudah-mudahan kita bisa sehat dan selamat. Salam sehat.